like happiness to me. I was back up on my feet. 3 words, oh, they came so easily. When it came to you and me, never felt better. Thoughts of leaving never. Then one day you came in with a box of my sweaters. Right when I was thinking forever, then we went up in flames. Oh, I'm never doing this again. Then we went up in flames. Oh, I'm never doing this again. Then we went up in flames. Oh, I'm never doing this again. Wishing you could feel my pain. Every day just feels the same. Since we went up in 3 months, you came crawling back to me, saying you were wrong for leaving. I should've known you were just lonely. Felt like it when you hold me. I never felt better. Thoughts of leaving never. Then one day you came in with a box of my sweaters. Right when I was thinking forever, then we went up in flames. Website LMS https://lms.kemkes.go.id. Klik masuk bagi yang sudah memiliki akun. Klik daftar apabila belum memiliki akun. 1 orang 1 akun dipakai untuk selamanya. Masukkan email terdaftar, kata sandi, dan kode CAPTCHA sesuai. Tampilan dari website yang sudah login dengan akun yang sesuai. Cari pembelajaran dan klik webinar yang sesuai dengan yang diikuti. Klik webinar yang sesuai pilihan, pastikan sudah daftar ke panitia terlebih dahulu. Klik minta akses dan tunggu sampai admin LMS memberikan akses. Oke teman-teman, selamat siang. Tadi kalau saya chat di awal ya, webinar akan segera dimulai. Boleh dong yang sudah hadir ketik kolom chat hadir ya, di kolom chat. Saya mau baca dulu yang sudah hadir. Ini ada Kak Laila dari Cilacap, ada Kak Nurida, ada Kak Albertina Wakim, ada Kak Lia Mei, ada Kak Vina Ervina dari Bekasi, ada Kak Debbie Helen Adolfina Ota, ada Kak Yulita Tini Pasabi, ada Kak Cindy Sidarta, ada Kak Cahya Nikma, ada Kak Cindy Sidarta, ada Kak Herlina, ada Kak Widi Nur Aini, ada Kak Rizka Valiska, ada Kak Safriano, ada Kak, wah ini sudah ya Kak Cindy ini, ada Kak Gustilina Rusmasari, ada Kak Yuraira dari Dinkes Manado. Wah ini jauh banget ya teman. Ada Kak Yusri, jauh dari saya maksudnya ya. Ada Kak Yusri Susanti, ada Kak Willy Pangestu, ada Kak Rifka Salsabila, ada Kak Dr. Ilham Abdul Rashid. Mana lagi nih? Ada Kak Dini, ada Kak Apoteker Adnan juga. Ada Kak Rifka tadi sudah ya, ada Kak Putri Dini yang tadi tanya. Kak ini memang ada waktunya ya Kak? Ada Kak. Ya sebenarnya yang tadi saya jelasin ya teman-teman, untuk akses sedang saya tanyakan, seharusnya akses itu diberikan sampai hari ini ya teman-teman biasanya. Oke, ada Kak Vina Ervina yang tadi tanya mengenai LMS-nya kenapa ya. Wah, coba diloginkan dulu. Lalu ada Kak Rano Hadi Prayogo. Ada siapa lagi nih? Oh ini di bawah semua nih. Ada Kak Willy Pangestu hadir ya. Iya, Kak Willy, ada Kak Irna Agustiani. Waduh, banyak banget ya ini ya.
Saya baca yang paling akhir nih hadir dari Sulawesi Tenggara, dari Kota Palu, yaitu Apoteker Dwi. Dan selamat datang teman-teman semuanya di dalam ruang Zoom ya. Webinar kali ini saya akan bantu nanti ya setelah materi diberikan, saya akan bantu nanti LMS-nya, masalah-masalah LMS-nya yang saya bisa pasti saya akan bantu dan sambil menunggu konfirmasi dari panitia juga mengenai eh, ini ya teman-teman, mengenai aksesnya ya, tanggal akses kok diberikannya terbatas banget nih sampai tanggal 19 aja. Namun sambil menunggu itu teman-teman, saya akan langsung buka saja, mohon izin kepada seluruh pemateri, kepada seluruh teman-teman dan seluruh panitia yang juga sudah ikut hadir dalam ruang Zoom meeting hari ini. Saya mohon izin untuk membuka webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Kepada yang terhormat Dr. Andreas Budi Wijaya, Magister Biomedis, spesialis anak. Lalu kepada yang terhormat Apoteker Winda Gusti Enda S1, Sarjana Farmasi, Magister Manajemen. Dan kepada yang terhormat seluruh panitia dari Indonesia Medical Center beserta lembaga diklat Smart Emergency. Lalu juga kepada yang terhormat seluruh rekan-rekan tenaga kesehatan yang sudah hadir pada webinar kesehatan nasional pada siang hari ini. Puji syukur teman-teman kehadirat Tuhan, karena dengan rahmat-Nya semata kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun, dalam perangkat yang juga normal dan sinyal yang cukup baik ya teman-teman. Dan sebelum saya buka, seperti biasa ada pantun dari saya. Nikmat menatap pemandangan walau dipandang tiada jemu. Sambut siang hari dengan senyuman agar hari ini secantik dirimu. Perkenalkan, nama saya Bayu Rama Wicaksana. Saya yang akan menemani Anda semua pada acara siang hari ini sebagai moderator. Sekaligus saya ucapkan selamat datang di webinar kesehatan 2024. Kolaborasi tenaga kesehatan dalam tata laksana ISPA pada anak bersama Indonesia Medical Center. Oke teman, opening dari saya. ISPA sebagaimana kita ketahui infeksi saluran pernafasan akut. ISPA ini adalah penyakit yang menyerang saluran pernafasan pastinya. Dan infeksi saluran pernafasan akut adalah infeksi yang terjadi di saluran pernafasan, baik saluran atas maupun yang bawah. Dan hal ini terjadi bisa secara tiba-tiba juga ya teman-teman. Dengan lama sakit, kalau saya lihat di satu website rumah sakit itu melaporkan kurang dari 14 hari. ISPA ini disebabkan oleh bisa jadi infeksi bakteri maupun virus dan penularannya melalui droplet yang mengandung bakteri atau virus itu dan terhirup pada seseorang dan masuk ke dalam saluran napas. Yang mengherankan teman-teman dari saya nih, yang mengherankan dari berita yang saya temukan pada tahun 2023, jumlah pasien anak yang mengidap ISPA di Jakarta ini meningkat loh teman-teman, sampai ke angka 100%, 90 sampai 100%. Kalau ini beneran ya teman-teman, ini berita dari CNBC. Wah, ini berita yang terpercaya banget. Saya akan share nih bagi teman-teman. Mana nih? Dokumen, kamera, portion, screen. Nah, ini. Kalau kita lihat ya, kalau emang berita ini beneran ada, wah dokter ahli bilang kalau 90% anak di Jakarta kena ISPA, berarti masalah ini adalah salah satu masalah yang harus kita perhatikan bersama melalui lintas profesi tenaga kesehatan. Dan hari ini ya teman-teman, melalui webinar ini teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat Kemenkes langsung dari Kemenkes Republik Indonesia sejumlah 4 SKP. Lalu teman-teman juga akan mendapat rekaman kegiatan, juga e-materi yang sudah ada terus ya di LMS tersebut. Dan teman-teman dari Indonesia Medical Center dan Smart Emergency juga mengundang 2 pemateri yang sangat kompeten di bidang tema kita hari ini. Dan dijamin webinar siang hari ini tidak akan terasa karena
webinar hari ini akan bergaransi full ilmu dan saya langsung saja undang pemateri kita yang pertama yaitu Apoteker Winda Gusti Enda yang sudah ada di monitor kita bareng-bareng teman-teman. Mohon izin kepada Apoteker Winda untuk saya add spotlight. Selamat siang Apoteker Winda. Selamat siang Mas Bayu, apa kabar? Wah, baik nih. Kalau perawat itu kan nurse ya, teman-teman. Jadi depannya itu ada NS-nya. Kalau apoteker tuh enak, teman-teman. Ada APT di depannya. Dan sekarang lagunya lagi viral nih, teman-teman, di TikTok. APT. APT. Enak banget ya. Waduh, saya lagi nunggu nih yang NS. Waduh. Oke. Mungkin setahun depan mungkin, amin. Oke, teman-teman, hari ini kita mau ngomongin ISPA. Yang pertama dari pandangan farmasi dulu nih. Dan seperti biasa teman-teman, webinar kali ini kita selalu mengundang pemateri-pemateri yang sangat kompeten. Dan Apoteker Winda ini adalah salah satu pemateri yang sering banget kami undang dari Indonesia Medical Center undang untuk menyampaikan materi. Dan permisi kepada Apoteker Winda. Saya mau tanya terlebih dahulu nih, Apoteker, kenapa sih kita harus ngomongin hal ini, khususnya pada ISPA pada anak nih, Apoteker Winda? Oke Mas Bayu, kasus ISPA seperti yang Mas Bayu sampaikan tadi itu kasusnya lagi tinggi-tinggi banget ya. Dan dalam beberapa waktu ini juga kasusnya juga sedang tinggi, cuaca Indonesia juga sedang tidak baik. Nah itulah yang menyebabkan perlu diangkat sih materi ini. Apa sih yang mesti dilakukan, apa yang mesti ditangani. Terus jangan sampai salah memilih antibiotik, apakah perlu orang ISPA masih di bawah 14 hari atau 10 hari itu menggunakan antibiotik gitu. Oke, itu tadi ya teman-teman poin dari yang penting banget buat kita bahas dalam materi kali ini. Dan teman-teman saya ajak teman-teman untuk stay tune terus untuk mendengarkan materi. Dan kalau bisa on cam malah lebih baik ya teman-teman, bisa menemani kami, saya juga di sini. Namun kalau bagi teman-teman yang masih shift, selamat bekerja dan tetap berhati-hati dalam melakukan pekerjaan. Untuk materi yang pertama, kita akan dengarkan selama 60 menit. Dan selama 60 menit tersebut materi, untuk kolom chat saya akan buka. Jadi ada pertanyaan seputar materi, nanti saya akan baca selesai materi diberikan. Mungkin itu saja teman-teman briefing dari saya. Langsung saja kita langsung masuk ke sesi yang pertama, materi yang pertama. Kepada Apoteker Winda Gusti Enda, waktu dan tempat saya silahkan. Monggo Apoteker. Oke, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan ketemu kembali dengan saya, Apoteker Winda. Sedikit tentang sharing kita di siang hari ini. Saya diundang kembali oleh IMC untuk menyampaikan, ataupun ini lebih ke sharing session ya. Kalau saya bilangnya, saya tidak mengajari, tapi kita lebih sharing terkait apa yang saya sudah dapat dan apa yang nantinya menjadi catatan untuk kita dalam mengedukasi pasien. Oke, saya share screen dulu. Di kesempatan kali ini saya diminta untuk menyampaikan mengenai tentang kolaborasi tata laksana ISPA pada anak. Lebihnya kita akan cerita nantinya mengenai bagaimana ISPA sendiri pada anak, kemudian bagaimana tata laksana terapinya, penggunaan antibiotik secara rasional pada ISPA anak ini, kemudian bagaimana pencegahan ISPA baik itu menggunakan vaksin dan modifikasi lingkungan. Kemudian bagaimana peran kita sebagai tenaga kesehatan nantinya. Salam kenal, saya Apoteker Winda, basic saya apoteker, saya lulusan dari Universitas Sumatera Utara. Saat ini saya bekerja di salah satu rumah sakit di Pekanbaru Riau sebagai kepala bidang penunjang medis. Kemudian saya aktif di organisasi Apoteker Indonesia. Kalau kita lihat seperti yang disampaikan Mas Bayu tadi, korelasi pada tahun 2020 kasus ISPA ini sebenarnya sudah cukup marak dibicarakan. Ini ada beberapa data dari Jawa Timur mencapai 77.000 balita dengan prevalensi 4,4%. Kemudian di 2021 sampai 2023 kasus ISPA pada balita di Kota Kendari juga terus mengalami peningkatan. Artinya tidak hanya saat ini saja, tapi sudah dari beberapa tahun yang lalu kasus ISPA pada anak ini cukup tinggi kalau kita lihat. Nah, menurut data Kemkes, peningkatan kasus ISPA pada anak ini dalam beberapa tahun terakhir terjadi akibat kualitas udara Indonesia yang kian memburuk. Jadi sama yang disampaikan Mas Bayu di
awal di CNBC juga menyatakan polusi dan perubahan cuaca ini menyebabkan kasus ISPA pada anak ini akan semakin meningkat di beberapa waktu. Kalau dilihat dari sisi ISPA-nya sendiri, ISPA itu penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus ataupun bakteri pada saluran pernapasan. Nah, anak-anak ini rentan terkena ISPA karena daya tahan tubuhnya yang belum terbentuk sempurna. Nah, ISPA ini sebenarnya dapat sembuh dengan sendirinya, terutama bila daya tahan tubuh anaknya baik. Bila gejalanya tidak juga kunjung membaik, nah inilah yang akan menyebabkan terjadinya perburukan ataupun kondisi yang memang harus ditangani oleh dokter. Sehingga kasus ISPA ini juga menjadi satu perhatian karena gejala-gejalanya ini dapat menyebabkan beberapa hal, misalnya sesak nafas, kemudian tidak dapat bernafas dengan senormalnya dan akan ke arah sesak dan malah pasien-pasien saturasinya ada yang sampai menurun. Nah, inilah kasus-kasus ini yang sudah gejala yang perlu diwaspadai pada anak-anak. Kalau kita lihat, ISPA pada anak ini, seperti yang disampaikan tadi, ini adalah infeksi saluran pernapasan bagian atas, meliputi rongga hidung dan sinus, kemudian, faring, laring, ataupun, bagian tenggorokan, ataupun, bagian kotak pita suara di arah belakang. Kondisi ini umumnya dialami oleh anak-anak dan lansia. Nah, pada orang dewasa, ISPA ini lebih sering terjadi pada orang yang merokok atau terpapar rokok ataupun polusi. Nah, kalau ISPA sendiri ini bisa disebabkan oleh virus dan bakteri. Kalau dia disebabkan oleh, virus, ini biasanya tuh menyerang beberapa tempat ya. Ini diantaranya virus, Coxsackie, kemudian rhinovirus, human metapneumovirus, adenovirus, dan virus parainfluenza. Sedangkan kalau dia disebabkan oleh bakteri, biasanya, ada beta hemolytic, streptococcus, kemudian kelompok bakteri, C beta hemolyticus, bakteri penyebab difteri, bakteri gonoru, dan beberapa jenis bakteri yang lainnya. Kemudian, ISPA ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak. Nah, gimana pengidap ISPA ini perlu mendapatkan penanganan segera, sebab ini yang tadi ya, sebab menyebabkan pengidapnya kesulitan bernapas. Artinya, oksigen itu susah masuk ke dalam tubuhnya, sehingga itulah yang menyebabkan pasien-pasien kadang kolaps. Nah, kenapa anak-anak rentan terkena ISPA? Dapat kita lihat 2 faktor utama, yang pertama imunitas, yang kedua lingkungan. Dari sisi imunitas, ingat kembali kalau anak-anak itu berada pada masa pertumbuhan. Organ yang ada di dalam tubuh anak itu sedang mengalami perkembangan, termasuk daya tahan tubuhnya. Nah, salah satu alasan utama mengapa anak ini rentan terkena ISPA adalah karena daya tahan tubuhnya yang belum terbentuk sempurna. Kemudian yang kedua dari sisi lingkungan. Nah, kalau kita lihat dari sisi lingkungan, keadaan lingkungan sekitar juga memungkinkan berperan dalam penularan ISPA, misalnya suhu yang terlalu lembab, pola makan anak, dan lingkungan bermainnya seperti apa, termasuk polusi udara yang ada di sekitar anak-anak. Ini juga menyebabkan anak-anak ini rentan terkena ISPA. Beberapa gejala, mungkin kita tidak, berbicara lengkap mengenai anatomi fisiologinya ya, mungkin nanti dokter akan jelaskan lebih banyak bagaimana ISPA ini terjadi. Saya lebih banyak nanti akan bercerita mengenai, pengobatannya, kemudian, kapan kita gunakan antibiotika dan bagaimana kita mencegahnya dari sisi penggunaan, vaksinasi ataupun meningkatkan imunitas dari si pasien. Nah, kalau kita lihat dulu gejalanya, ISPA ini, beberapa gejala yang sering terjadi, hidung tersumbat, kemudian sering bersin-bersin, batuk, tenggorokannya terasa sangat nyeri dan suaranya juga serak, kemudian disertai dengan demam, sakit kepala, nyeri otot, dan nyeri sendi. Ini beberapa gejala umum yang dialami oleh pasien. Nah, tanda dan gejala infeksi saluran pernapasan akut ini akibat virus, biasanya akan menetap selama 1 sampai 2 minggu. Setelah itu kondisi anak akan mereda dan, akan kembali seperti normal, dengan sendirinya. Artinya jika kondisi anak lebih dari 2 minggu, biasanya kita 10 hari itu udah toleran ya, itu kita udah noted, oh ini mungkin sudah ditumbangi bakteri, tidak hanya virus yang menyebabkan pasien-pasien ini terkena ISPA. Itu yang mesti kita, tahu, kapan kemudian sudah berapa lama, si pasien itu mengidap, ISPA. Kemudian gejala ISPA yang perlu kita waspadai. Nah, ini misalnya, pasien mengalami sesak nafas dan nafasnya berbunyi, kemudian nyeri di bagian dada dan perutnya, kemudian malah disertai dengan terjadinya kejang, penurunan kesadaran, bibirnya membiru, dan tubuhnya menjadi dingin. Kemudian bisa juga, gangguan pencernaan seperti mual, muntah, dan diare. Nah, ini harus teman-teman waspadai kondisi-kondisi seperti ini. Nah, biasanya ISPA pada anak ini sudah menyebabkan komplikasi yang lebih berat seperti dehidrasi, pneumonia, bronkitis. Nah, ini perlu ditangani segera oleh dokter.
Kita lihat dari sisi terapinya, rasionalitas dari sisi antibiotik nanti kita juga akan lihat. Nah, beberapa terapi ISPA pada anak yang diberikan, yang pertama kalau dia nyeri ataupun demam, berikanlah obat nyeri ataupun demamnya. Yang biasa kita rekomendasikan adalah paracetamol dan ibuprofen. Kemudian pasien-pasien dengan batuk, disertai batuk, dapat diberikan asetilsistein, guaifenesin ataupun ambrexol tergantung dari jenisnya. Kemudian jika terjadi peradangan pada tenggorokan, dapat diberikan metilprednisolon ataupun triamcinolon, golongan-golongan NSAID, steroid yang biasanya digunakan untuk meredakan kondisinya. Bisa juga dengan menggunakan ibuprofen sebagai antipiretik, dia juga dapat sebagai anti radang. Kemudian jika pasiennya juga pilek, bisa diberikan pseudoephedrine, cetirizine ataupun diphenhydramin. Kemudian, jika, anak-anak sudah, lebih dari 10 hari atau 14 hari, ISPA-nya tidak sembuh, kemungkinan ada ditumbangi oleh bakteri. Nah, inilah baru diberikan antibiotika seperti amoksisilin, cotrimoxazole, cefixim, ataupun ke azitromisin tergantung dari, penggunaannya, kemudian, dari sisi pasien sudah pernah menggunakan antibiotik apa sebelumnya. Kemudian, jika terjadi sumbatan pada hidung dapat digunakan obat cuci hidung seperti, NaCl. Kemudian ada juga terapi lain biasanya essential oil, kemudian balsam untuk menghangatkan pasien, ataupun ada vapor-vapor lainnya yang bisa meredakan, saluran nafas si pasien. Kemudian kita juga meningkatkan daya tubuh pasien, baik itu dari sisi vaksinasi, penggunaan suplemen dan vitamin, kemudian, menyarankan untuk, makan makanan yang bergizi dan cukup, dan memberikan banyak cairan supaya pasien-pasien, kondisinya jauh lebih membaik. Nah, ini yang mesti kita lihat dari sisi antibiotik. 65% peresepan dari rawat jalan, kunjungan rawat jalan, dengan kasus ISPA 52.000 kasus, ini resepnya mengandung antibiotik. Nah, kita bertanya, apakah memang ISPA ini perlu antibiotik nggak sih? Nah, itu yang mesti kita ketahui. Sebuah penelitian pernah dilakukan pada pasien rawat jalan, dari 52.000 pasien ISPA-nya, sebanyak 65% diberikan resep antibiotik. Sedangkan penggunaan antibiotik sendiri yang berlebihan ini dapat menyebabkan resistensi. Artinya, bakterinya menjadi kebal, dan menambah biaya pengobatan. Nah, menambahnya efek samping dan termasuk resiko anafilaksis ataupun alergi pada suatu obat. Artinya, tidak semerta-merta antibiotik itu dapat menyembuhkan, segala macam penyakit. Ibaratnya kalau teman-teman yang bekerja di rumah sakit nih ada komite ataupun panitia, PPRA-nya, pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit, ini salah satu gawenya. Dia, melihat seberapa besar rasionalitas ataupun, bijak dalam menggunakan antibiotik. Ini juga kita lagi gaung-gaungkan Hari Antibiotika Sedunia ya. Mungkin kalau teman-teman di rumah sakit juga ngerasain effortnya. Ini salah satu yang memang harus dipantau saat ini dan menjadi salah satu penilaian pada saat akreditasi rumah sakit. Bagaimana rumah sakit memantau penggunaan antibiotika. Karena tidak semua penyakit itu, harus diberikan antibiotik, tergantung apakah dia disebabkan oleh bakteri atau tidak. Karena penggunaan antibiotik untuk infeksi bakteri, bukan infeksi virus. Kemudian penggunaan antibiotika pada kasus ISPA ini, gejala-gejala ISPA yang disebabkan bakteri maupun virus itu kadang hampir sama, sehingga susah dibedakan. Nah, keduanya menyebabkan demam, ngilu di otot, batuk, dan radang tenggorokan. Tetapi pada kasus-kasus tertentu ini dari beberapa jenis ISPA, infeksi bakteri ini umum menyebabkan infeksi di telinga, tenggorokan, sinus, bronkitis, pneumonia, dan batuk rejan. Sedangkan kalau virus dia lebih sering menyebabkan, common cold ataupun, pilek ya, kemudian flu, bronkitis, dan beberapa jenis pneumonia yang tidak disebabkan oleh bakteri. Tetapi kebanyakan dari si infeksi ini pada saluran pernapasan ini umumnya tidak serius dan dapat disebabkan oleh virus. Nah, cara memastikan penyebab ISPA ini adalah pasien disarankan mengunjungi dokter. Jadi dokter bisa anamnesa dengan benar apakah memang pasien ini membutuhkan antibiotik atau tidak gitu ya. Nah, secara umumnya ISPA ini dicurigai disebabkan bakteri jika gejalanya tidak membaik lebih dari 10 hari. Ini salah satu guideline dari CDC, kalau dia bilangnya 10 hari, demamnya berulang, kemudian muncul gejala sesak napas, dan dahak kental berwarna kuning ataupun kehijauan. Nah, inilah yang perlu kita berikan antibiotik ataupun mengunjungi dokter. Kemudian pasien yang mengkonsumsi antibiotik yang seharusnya tidak perlu, dapat menyebabkan resistensi yang tadi ya, dan antibiotik yang tidak lagi mampu membasmi infeksi nantinya di kemudian hari. Nah, menurut CDC, 1 dari 3% antibiotik ini sebenarnya tidak diperlukan pada beberapa kasus. Artinya, tidak semua penyakit itu harus diberikan antibiotika. Kemudian,
Kapan sih antibiotika ini dibutuhkan? Nah, apakah antibiotika ini dibutuhkan jika ispanya disebabkan oleh bakteri? Ya pasti, antibiotika tujuannya adalah untuk mencegah infeksi bakteri ataupun menyembuhkan infeksi bakterinya. Nah, beberapa jenis ISPA yang, teman-teman mesti tahu supaya kita tahu nanti, tepat atau tidak dalam menggunakan antibiotikanya. Yang pertama ada batuk pilek atau common cold. Nah, ini umumnya disebabkan oleh virus dan dapat sembuh dengan sendirinya. Biasanya gejalanya hidungnya berair, radang tenggorokan, kemudian batuk, bersin, dan hidung tersumbat. Nah, batuk pilek ini dapat membaik, dengan terapi antibiotik. Batuk ini tidak perlu menggunakan antibiotik, dia akan membaik dengan sendirinya. Kemudian influenza. Nah, kalau influenza ini disebabkan oleh virus influenza A ataupun B. Nah, ini dapat menyerang semua usia, tetapi sering terjadi pada anak-anak. Influenza ini dapat menyebabkan kematian pada pasien di usia lanjut di atas 65 tahun dan anak-anak usia di bawah 2 tahun karena kondisi sesak nafas yang memang, menurunkan saturasi si pasien-pasiennya. Kemudian rhinosinusitis. Nah, kalau rhinosinusitis ini, secara akut dia bisa disebabkan oleh virus maupun bakteri sehingga penting untuk memastikan ke dokter sehingga tidak salah pengobatannya. Infeksi karena bakteri umumnya jika gejala tidak membaik selama 10 hari dengan gejala ingusnya yang berlebihan, kemudian lebih kental, nyeri di rongga sinusnya sendiri. Jadi teman-teman mesti tahu dulu ini udah kejadiannya udah berapa hari gitu ya, supaya kita bisa tahu dan memberikan saran yang tepat. Kemudian otitis media, ini di daerah telinga. Nah, ini biasanya infeksi telinga tengah ini disebabkan oleh virus maupun bakteri. Bakteri yang dapat menyebabkan otitis media ini biasanya H. influenza, kemudian pneumonia dan kataralis. Kemudian, jenis gejala ISPA lainnya ada faringitis dan tonsilitis. Nah, ini lebih dari 90% orang dewasa dan 70% anak yang mengalami radang tenggorokan disebabkan oleh virus. Namun, ada pula radang tenggorokan yang disebabkan bakteri terutama beta hemolytic streptococcus. Nah, ini biasanya terjadi di faring dan tonsilnya. Kemudian, bronkitis. Nah, kalau bronkitis akut ditandai dengan batuk yang disertai dahak, biasanya disebabkan oleh virus dan dapat sembuh dengan sendirinya. Penting untuk membedakan antara bronkitis dengan pneumonia dan influenza, karena antibiotik hanya diberikan pada pasien pneumonia, sedangkan antivirus untuk pasien-pasien influenza. Hanya sebagian kecil bronkitis akut yang disebabkan oleh bakteri. Jadi, tetap kalau saran saya, kita tetap ke dokter jika memang kondisinya itu sudah di atas 10 hari ataupun kondisinya, sudah memburuk dengan gejala-gejala yang perlu diwaspadai. Kemudian, bagaimana pencegahan ISPA dengan menggunakan vaksinasi dan modifikasi lingkungan. Nah, ada 2 hal yang mungkin, dijadikan catatan. Yang pertama dengan vaksinasi, pemberian vaksin pada anak untuk meningkatkan imunitasnya. Sedangkan kalau dari sisi lingkungan, modifikasi lingkungan untuk mencegah terjadinya ISPA-nya sendiri. Kita lihat yang pertama vaksinasi. Nah, kalau untuk vaksin influenza, beberapa vaksin yang, direkomendasikan untuk anak-anak, untuk terhindar dari, beberapa, virus. Yang pertama itu vaksin influenza. Ini mencegah anak tertular influenza yang dapat berkembang menjadi ISPA yang lebih serius. Kemudian ada vaksin, PCV atau pneumococcal conjugate vaksin. Ini mencegah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae yang dapat menyebabkan pneumonia, otitis media, dan sinusitis. Yang ketiga ada vaksin HIB atau Haemophilus influenza tipe B. Ini untuk mencegah, infeksi yang disebabkan oleh bakteri Haemophilus influenza yang tipe B, yang dapat menyebabkan pneumonia, meningitis, dan epiglotitis. Nah, di beberapa rumah sakit ataupun, sentral vaksin, ini sudah cukup banyak diedukasi pasien-pasien anaknya, pasien-pasien yang baru lahir juga, ini disarankan untuk mengikuti, ataupun disarankan untuk pemberian vaksin-vaksin, berikut, selain vaksin dasar yang disarankan oleh dokter. Kemudian modifikasi lingkungan. Nah, kalau modifikasi lingkungan itu dari gaya hidup biasanya ya, baik itu dari pola makannya, makannya harus sehat, harus cukup, konsumsi cairannya juga cukup sehingga dapat mencegah terjadinya, pasiennya ditumbangi oleh virus ataupun bakteri. Kemudian aktivitas fisiknya, rajin olahraga. Kalau anak-anak biasanya itu, rajin gerak gitu ya. Biasanya apalagi tuh pagi-pagi kalau di daerah-daerah tertentu atau di komplek-komplek biasanya tuh dijemur anak-anaknya pagi-pagi, biar dapat mataharinya, dapat sinar matahari dan sambil, exercise, sederhana gitu. Kemudian di lingkungan, nah menjaga kebersihan rumah, menghindari dari paparan rokok dan menggunakan masker jika ada yang terserang ISPA di daerah sekitar. Ini untuk mencegah terjadinya penularan secara droplet tadi ya.
sehingga anak-anak juga menjadi lebih aman. Ataupun, terkait dengan polusi yang terjadi saat ini, mungkin keluar rumah kalau memang, polusinya terlalu tinggi dapat menggunakan masker untuk anak-anak. Nah, bagaimana peran kita sebagai tenaga kesehatan? Apa fungsinya kita dalam tata laksana ISPA pada anak ini? Yang pasti edukasi, baik itu dalam pencegahan ISPA-nya sendiri. Nah, ini dapat bikin flyer edukasi ataupun bikin sarana ataupun melakukan promosi kesehatan di lingkungan sekitar rumah, supaya nanti pasien ataupun keluarga-keluarga pasien juga tahu apa yang harus dilakukan pencegahan ISPA. Apalagi ini sekarang cukup tinggi ya kasusnya. Tiba-tiba hujan, kemudian tiba-tiba panas gitu ya. Nah, perubahan cuaca ekstrim ini juga kadang bisa menyebabkan, anak-anak menjadi terganggu, kesehatannya. Nah, sarankan untuk imunisasi, untuk, anak-anak, kemudian, menggunakan masker jika, misalnya keluar rumah ataupun, sedang dalam keadaan tidak sehat, kemudian konsumsi makanan bergizi dan tidak merokok. Ada juga edukasi mengenai antibiotika, biasanya kalau di sarana kesehatan. Ini dapat disampaikan, kapan kita menggunakan antibiotika. Nah, ini salah satu flyer, ataupun leaflet yang bisa digunakan, bisa ditanyakan di situ, apa sih itu antibiotika, untuk apa sih gunanya antibiotika, kemudian cerita sedikit tentang resistensi. Resistensi itu bagaimana, kumannya seperti apa. Kemudian disampaikan juga ada, contoh-contoh antibiotikanya supaya pasien-pasien juga tahu, dan jangan menggunakan antibiotika membelinya sendiri tanpa resep dokter atau membeli sesuai dengan resep dokter sebelumnya. Jadi itu tidak disarankan. Kemudian, pilek, batuk, dan diare pada umumnya tidak memerlukan antibiotik. Banyak minum dan istirahat. Jika demam lebih dari 3 hari, periksalah ke dokter. Nah, itu beberapa saran ataupun, edukasi yang diberikan untuk pasien supaya pasien lebih tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian, slide terakhir, terima kasih atas atensinya. Mungkin itu, sedikit sharing dari saya mengenai kasus ISPA pada anak, baik itu dari sisi penggunaan antibiotikanya, kemudian bagaimana kita meningkatkan imunitas tubuh, dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Oke, jika ada yang kurang saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Mas Bayu. Baik, terima kasih Apoteker Winda Gusti buat penyampaian materi yang pertama. Banyak banget ya teman-teman yang perlu kita perhatikan, dan tadi beberapa poin-poin juga sudah diberikan ya oleh Apoteker Winda. Dan silakan teman-teman, saya langsung buka sesi tanya jawab buat materi kita yang pertama. Silakan teman-teman bisa menanyakan lewat kolom chat atau teman-teman bisa angkat tangan. Ini yang, kalau lagi trending-nya sekarang nih Mas, karena kasus Ya, cuaca yang boleh. lagi nggak bagus ya, Hmm, anak-anak pada batuk pilek, kemudian pada, pada minta vaksin gitu ya, vaksin, apa yang bagus nih untuk, flu gitu, baik itu dewasa ataupun anak. Nah, itu sarana sekarang tuh, sarana kesehatan tuh lagi tinggi-tingginya tuh, dimintain vaksinasi biasanya. ya betul banget. Memang ya kalau di puskesmas ya teman-teman, banyak banget ya memang yang nggak datang karena udah tahu ya apoteker pindah vaksin itu buat apa. Jadi sekarang nggak minta obat, Iya, nanyanya vaksin. mintanya vaksin. Oke, masih belum ada. Kak absennya mana Kak Astuti? Wah ini sepertinya tidak datang dari awal nih Kak Astuti. Sekarang nggak ada absen ya teman-teman. Jadi kita langsung jadi satu di websitenya LNS. Untuk yang belum bisa tenang saja ya. Belum nanti ini sudah saya tanyakan ke panitia, ini mungkin lagi menghubungi pihak atau Kemenkes. Kalau saya lihat ada pertanyaan dari Apoteker Adnan. Yang pertama izin bertanya Bu Apoteker, faktor apa yang mempengaruhi kepatuhan pasien menggunakan antibiotika pada kasus ISPA? Bagaimana pengalaman Apoteker Winda? Oke, ini sejawat saya nih, Apoteker Adnan. Selamat siang Bapak, salam kenal. Nah, mungkin terkait dengan antibiotika ya Pak ya,
cerita antibiotika ini cukup kompleks, termasuk dari sisi kepatuhan penggunaan antibiotikanya. Nah, biasanya tuh kalau untuk general kasus dulu ya, kita nggak langsung ke ISPA-nya. Kalau untuk general, biasanya kan kita sarankan penggunaan, bukan hanya disebutkan 3 kali sehari, tapi setiap 8 jam atau setiap 12 jam gitu ya. Jadi kita akan menyusun frekuensi penggunaan antibiotikanya. Nah, bagaimana untuk meningkatkan, kepatuhan pada pasien-pasien ini? Nah, biasanya itu ada, warning yang memang kita, titipkan sama pasien, apalagi sekarang itu, sudah banyak inovasi dari farmasi nih, ada pakai kotak obat, kemudian, ada schedule pemberian. Nah, kalau untuk kasus ISPA sendiri, apalagi ISPA anak, ini salah satu yang mesti dikonselingkan ataupun disampaikan kepada, pendamping, pemberian obatnya, misalnya orang tua ataupun kakaknya atau, susternya. Nah, itu harus disampaikan supaya nanti, apa namanya, goals terapinya itu tercapai untuk antibiotika ini. Misalnya kalau biasanya tuh pasien-pasien di bawah 18 tahun kan kita masih sebutkan dia anak, dia datang sendiri, biasanya kita tanyain, "Kamu ada pendampingnya nggak berobat hari ini? Atau ada orang tua nggak yang ikut atau siapa?" Nah, itu juga disampaikan, atau kita punya catatan sendiri, tolong ini disampaikan kepada orang tua di rumah supaya, apa ya, goals terapi dari antibiotika ini tercapai gitu. Dan sarankan juga minum antibiotikanya sampai habis sesuai dengan regimen yang diberikan, sesuai dengan jumlah obatnya, gitu. Oke, bagaimana Apoteker Adnan? Boleh mute-nya dilepas nih, mumpung beliau on cam. Terima kasih Apoteker Winda. Ya, Bapak praktek di mana, Pak Adnan? Kalau saya di Apotek Citra di Oh Metro Lampung Tengah. oh di Lampung, Ya. oke, salam kenal, Mungkin Pak. izin menyampaikan sedikit pengalaman Mas Bayu, Oh, Apoteker. silakan, Jadi silakan. waktu dulu saya pernah di klinik itu saya benar tadi nyatakan Apoteker Winda ada kasus pasien lansia yang mendapatkan antibiotik. Nah, kemudian ketika frekuensikan 3 kali sehari, itu kemudian saya menanyakan kapan waktu tidurnya. Karena kadang-kadang pasien itu kebablasan. Misal ternyata 3 kalinya atau kedua kalinya ternyata lewat tengah malam jam Lewat. 2. Nah, makanya kemudian saya tanya jam berapa misalnya tidur. Oh, jam 10 Pak. Oh, berarti jam 9 minum, nanti pagi jam 5 kalau 8 jam. Sehingga nanti bisa makan apa sedikit, kemudian baru minum obat. Mungkin Nah, begitu sedikit pengalaman. Apoteker Winda. Terima betul, kasih. betul, betul. Iya, berarti ini apoteker yang praktek bertanggung jawab, nggak cuman titip nama, apoteknya buka gitu ya. Ini apoteker yang benar kayak begini praktek. Terima kasih, Terima Cedi. kasih Apoteker Adnan. Bisa, Oke, mohon izin saya mute. Ah, ini ada yang angkat tangan nih, ada dari Kak Suryanta. Halo, oh, Ibu Suryanta, apakah ada itu ini beliau? Boleh mute-nya dilepas dulu. Saya aktif unmute. Halo, Ibu Suryanta. Mute-nya boleh dilepas dulu, Ibu. Nah, sudah. Boleh dicek mikrofonnya. Halo? Halo, Nah, sudah kedengeran suaranya. Halo, Ibu. Mau bertanya tentang apa nih? ini apa ya yang mau saya tanyakan kepada Ibu apotekernya terkait dengan ISPA tadi kan yang sangat berhubungan dengan cuaca ya kan. Apalagi saya dari Riau, cuaca di sini sekarang sangat panas sekali, Pak. Wah, Jadi, sama ya Bu dari Riau. iya. Sama Ibu di Malang juga panas banget. Gimana, Bu Suryanta? Jadi kami kan Pak tinggalnya di pedesaan. Namanya saya kan seorang bidan, bidan di desa gitu, jauh dari dokter, jauh dari kota. Tapi kan anak-anak banyak di sini. Jadi sekarang kan memang musimnya kali sakit ISPA ini batuk pilek anak-anak ya kan. Karena cuaca hujan panas. Jadi yang mau saya tanyakan sama Ibu apoteker tadi, suplemen apakah yang bagus kami kasih kepada anak untuk menaikkan imunnya sehingga nggak semua kena ISPA gitu. Karena kadang kan Bu, apalagi di sekolah, anak-anak kan susah kalau disuruh juga pakai masker apa sekali. Sekarang bukan lagi corona, udah nggak mau pakai masker. Akhirnya bisa satu kelas mereka batuk. Ya. Jadi Pinomat, ya cara kita menaikkan imunnya lah dengan memberikan suplemen gitu. Jadi suplemen yang macam manakah yang baiknya kami berikan kepada anak-anak itu. Gitulah Ibu apoteker.
Terima kasih Bu Bidan. Tadi dari apoteker Ratnan sekarang lari ke Bidan Suryanta nih. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Gimana apoteker Winda? Tadi tanya mengenai suplemen apa ya apoteker Winda? Kalau masker ini tidak bisa jalan. Oke, ini pertanyaannya bagus banget karena relate ya sama kehidupan kita saat ini ya Bu ya. Anak-anak di sekolahan ataupun di lingkungan itu banyak yang batuk pilek, nggak cuman di lingkungan, kadang di rumah sendiri juga anak-anak pada batuk pilek karena kita juga nggak bisa kontrol di sekolah dia seperti apa, jajannya dan segala macam. Nah, kalau untuk suplemen, mungkin saya tidak akan menyebutkan brand ya Bu. Kalau biasanya kalau untuk suplemen, biasanya teman-teman vitamin dan suplemen itu cari yang memang bekerja ataupun bisa meningkatkan daya tahan tubuh, misalnya vitamin C, kemudian yang mengandung zinc. Nah, itu cukup bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak-anak. Ataupun yang fitofarmaka yang mengandung Pilantus ninuri. Nah, itu juga ada tuh produknya yang beredar di pasaran. Itu cuman memang kadang kalau vitamin ataupun suplemen ini anak-anak nggak suka minumnya karena after taste-nya itu memang kurang enak karena dia ini ya logam ya, misalnya kayak zinc, komposisi vitamin yang mengandung zinc itu after taste-nya kadang agak-agak berasa kayak ini kalau saya rasa itu kayak apa ya, ada pasir-pasirnya, kemudian kadang rasanya enek gitu ya, kalau anak-anak biasanya tuh suka muntah. Ataupun vitamin-vitamin yang mengandung vitamin C dan kombinasinya, kadang anak-anak, "Duh asem," atau berasa anggur, atau rasa anggurnya itu kadang tinggal di lidah terus anak-anak nggak nyaman. Memang rasa sih penting banget kalau misalnya teman-teman apoteker tuh biasanya kalau bikin formulasi tuh selalu nyicip, ini enak atau tidak untuk anak-anak. Nah itu, jadi pilihan vitaminnya memang yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh seperti yang mengandung vitamin C ataupun zinc ataupun kombinasi dari B kompleks itu juga bisa. Biasanya yang ada tambahan vitamin C-nya itu kita sarankan. Tapi kalau misalnya dari sisi yang mengandung tumbuh-tumbuhan ataupun fitofarmaka yang mengandung Pilantus ninuri biasanya kita sarankan, Bu. Tapi selain menggunakan suplemen dan vitamin, mungkin nanti bisa dari pola makannya si anak. Nah, bekali dia dengan air putih, jadi anak-anak itu misalnya di sekolah dia juga bisa mengkonsumsi air dengan cukup. Kadang kan dengan cuaca yang cukup ekstrim atau yang agak tinggi kering kan Bu. Jadi tenggorokan ini juga kadang anak-anak kering. Nah, suka jajannya jajan es gitu. Nah, itu juga bisa membuat anak-anak menjadi kondisinya menjadi tidak baik. Jadi tadi kita lihat dua faktor, ada faktor lingkungan, ada satu lagi faktor imunitas. Mungkin kalau dari sisi imunitasnya kita bisa meningkatkan dengan pola makannya, kemudian dari sisi vitamin suplemennya ataupun dari penggunaan vaksinasi. Tapi dari sisi lingkungan nanti kita bisa sarankan untuk dia mengkonsumsi minum yang banyak, kemudian misalnya kalau panas-panas ya jangan disarankan untuk keluar ataupun terkena langsung terik matahari gitu. Nah, itu yang bisa kita sarankan. Apalagi anak-anak ini kalau di sekolahan kita nggak bisa kontrol 100% gitu kan Bu, yang lari sana lari sini gitu. Minimal kita bekali mereka dengan minum air putih sehingga minum air putihnya cukup gitu. Jadi cairan tubuhnya juga nggak berkurang ataupun dehidrasi gitu Bu. Oke, begitu jawaban dari apoteker Winda. Tadi pertanyaan dari Bu Bidan Suryanta, bagaimana Bu Bidan? Oh, masih ke-mute Ibu? Boleh dilepas dulu mute-nya. Cek. Masih. Oke, kalau saya lihat dari gerakan mulut ini sudah cukup jelas nih. Terima kasih Bu Bida. Oke, saya remove spotlight. Saya akan langsung ke Q&A di chat. Ini dari tadi dari Kak Yusri Susanti. Izin bertanya, Apoteker Winda, kalau terjangkit keluhan pusing, batuk pilek, mual, muntah, itu ISPA tidak ya? Dan obat apa yang rekomendasi? Wah, sama nih Apoteker Winda. Oke, kalau lihat dari gejalanya sesuai dengan yang kita pelajari tadi ya Hmm. berdasarkan guideline itu kemungkinan ISPA, cuman kan memang durasinya apakah memang masih baru atau hanya beberapa hari atau sudah lebih dari 10 sampai 14 hari tergantung. Ya. Nah, apa obat yang direkomendasikan? Nah, balik lagi tadi kondisinya berarti kalau batuk pilek biasanya pusing, mual muntah disarankan biasanya untuk batuk pileknya kita tangani dengan golongan-golongan obat-obat pseudoephedrine, kemudian cetirizine dan kawan
kawan-kawannya. Biasanya derivat itu. Kemudian kalau misalnya pusing ataupun biasanya tuh batuk pilek disertai demam biasanya ya, pusing, demam. Nah, itu gunakan obat antipiretik ataupun analgetiknya. Misal pilihannya bisa paracetamol ataupun ibuprofen. Mual muntahnya seperti apa? Mual muntahnya ini mungkin apa ya? Gejala dari kombinasi gejala dari serangkaian, kalau kita bilangnya anamnesa ya Mas Bayu ya. Kalau anamnesa di awal kita seperti apa, kemudian baru kita tentukan terapinya seperti apa gitu. Jadi kombinasi itu. Yang pasti tuh minum yang cukup, kemudian makan yang teratur, itu juga dapat mengurangi gejala ataupun meningkatkan daya tahan tubuhnya si pasien. Demikian Yusri Susanti. Oke, terima kasih Mas Erwinda buat jawabannya. Semoga terjawab ya tadi pertanyaan dari Kak Yusri Susanti. Oke, lanjut nih. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Selamat siang, permisi saya Fikri dari Bogor. Halo Kak Fikri, izin bertanya Bu, apa saja tantangan yang dihadapi dalam diagnosis? Wah, ini kalau diagnosis mungkin nanti saya Dokter. ditanyakan ke Dokter Andreas ya di sesi selanjutnya. Mungkin apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengobatan ISPA di daerah dengan keterbatasan sumber daya? Dan seberapa besar sih pengaruh perubahan iklim terhadap penyebaran penyakit pernapasan seperti ISPA nih apoteker Vika? Oke, terima kasih. Ini juga apoteker nih yang bertanya, Mas Bayu. Ya, Kalau yang pertama kita lihat ini ya, apa saja tantangan. Tantangannya kalau misalnya sumber daya, baik itu dari sisi obat-obatan kayak Ibu tadi, Ibu Srianta, di daerah, kemudian apa namanya, fasilitas juga tidak banyak, kemudian kasus tinggi. Nah, obat-obatannya seperti apa? Biasanya kalau teman-teman lihat lagi ada peraturan Menteri Kesehatannya, ada beberapa obat-obat emergensi yang memang boleh diberikan oleh bidan ataupun perawat di daerah dengan jarak tempuh ataupun daerah yang memang terpencil. Artinya di situ tidak ada tenaga medis seperti dokter, tidak ada apoteker gitu ya, dan perawat ataupun bidan yang dapat memberikan pertolongan pertama. Biasanya itu pasien biasanya itu bidan ataupun perawat-perawat PTT ya Mas Bayu ya, yang di daerah-daerah. eh, Kalaupun sekarang sudah mulai banyak sih, kalau saya lihat ada Nusantara Sehat, teman-teman apoteker ataupun dokter juga ikut di dalamnya. Tapi memang kalau misalnya di daerahnya benar-benar tidak ada sarana ataupun, apa ya, tenaga medis lainnya, nah itu, memang memang agak-agak susah kita, dilema ya kalau kita bilangnya. Tapi setidaknya pertolongan pertamanya seperti apa. Tidak mesti kita harus ada suplemen yang mahal ataupun obat-obatan yang mahal. Setidaknya drug of choice yang basic yang harus diberikan itu dapat. Nah, lihat lagi kondisi pasiennya itu seperti apa. Mungkin diagnosa nanti dokter bisa jelaskan, tapi kita lihat apoteker kan juga bisa ya melakukan SOAP. Kita juga tanya subjektifnya apa, gejala pasien apa gitu loh, objektifnya apa. Kemudian apa planning yang kemungkinan diberikan. Nah, kalau misalnya tidak ada dokter ataupun hanya bidan yang bisa mengobati di sana di daerah tersebut kekurangan sarana, ya apa biasanya tuh sudah punya basic terapi ataupun terapi standar yang memang bisa digunakan untuk kasus-kasus ISPA, termasuk penggunaan antibiotikanya pada anak. Biasanya tuh antibiotika sirup itu sudah ada. Malah kalau di daerah sering kita lihat itu, kalau biasanya saya keliling ya, kalau di Riau itu daerah-daerah Kampareng Dalam tuh kayak Ibu bidan tadi tuh, kita pernah kunjungan ke sana, memang itu antibiotika sirup itu susah banget kita dapatnya. Malah antibiotikanya digerus. Nah, kadang waktu itu kita ketemu, bidannya tuh campurin antibiotikanya, kemudian paracetamolnya, CTM-nya digabung, semua. Terus kita sarankan, sedangkan antibiotikanya kan mesti sesuai dengan regimennya harus habis, sampai beberapa waktu. Sedangkan yang untuk paracetamol dan cetirizine silahkan ataupun CTM-nya silahkan, dibikin racikan, bersama tidak masalah. Tapi, itu kan sesuai dengan gejala. Kalau gejalanya membaik itu dapat dihentikan. Nah, itu yang kita sarankan ke teman-teman profesi kesehatan lain dalam kolaborasi untuk kasus ISPA ini. Kemudian seberapa pengaruhnya perubahan iklim. Nah, mungkin, cuaca ini, apa ya, membuat, lingkungan menjadi kurang kondusif ya kalau saya bilangnya ya. Bisa jadi nih, tenggorokan
dari sisi gejala ya kalau kita lihat cuaca yang sangat ekstrim ataupun panas itu dapat mempengaruhi suhu tubuhnya anak-anak. Kemudian misalnya anak-anak sudahlah cuacanya kurang bagus, sangat ekstrim, minum air putih juga kurang. Nah, itu juga bisa menyebabkan tenggorokan menjadi perih dan bisa lama-lama malah bisa menyebabkan radang pada tenggorokannya. Nah, hal-hal iklim ataupun lingkungan itu yang bisa juga menyebabkan salah satu yang menyebabkan terjadinya ISPA pada anak-anak. Demikian ya Mas Bayu. Oke, terima kasih Apoteker Winda buat jawabannya. Pertanyaan terakhir ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal Nusantara Sehat nih Apoteker Winda. Emang masih ada ya teman-teman? Kalau ada, masih Masih ada ada ya? temanku apoteker baru dapat itu tahun lalu kalau aku nggak salah. Masih dapat. Oke, saya terakhir dikasih tahu teman saya itu 2 tahun yang lalu tuh teman-teman. Kalau Oke, Nusantara Sehat karena programnya dari Pak Jokowi ya, Apoteker Winda. betul. Lalu terus dihapus, tapi teman-teman yang sudah selesai itu dapat beasiswa untuk ke universitas. Jadi buat teman-teman ikut dong Nusantara Sehat Ya. mengabdi ya. Seru kalau kan kita punya grup apoteker gitu yang di Riau ya. Kita tanya Ya. gimana pengalamannya Nusantara Sehat. Kalian apa yang bisa kita support dari kota gitu ya. Karena dia di daerah cukup daerah terpencil juga. Oh ya, kasus yang paling banyak itu memang kasus salah satu kasus kulit, ISPA pada anak, kemudian karena lingkungan, misalnya kayak lingkungan pencemaran udara gitu ya. Misalnya kayak di daerah kalau teman saya itu di daerah yang ada pabrik sawitnya. Nah, di situ tuh polusinya cukup tinggi katanya gitu. Kemudian lingkungannya tidak bersih dan ini juga dapat menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernapasan katanya gitu. Terus kita butuh beberapa suplemen nih. Kalau teman-teman mau baksos nanti ke sini dong. Kita butuh suplemen untuk anak gitu. Nah, itu beberapa suplemen biasanya kita bantu untuk edukasi ke sana. Kadang kalau kan Oke. kadang ya keterbatasan ya Mas ya, baik itu Ya. dari sisi sarana prasarana, ekonomi. Jadi mereka jangankan kalau kita lagi edukasi, iya Bu, jangankan kita mau makan sehat, mau makan 4 sehat 5 sempurna, gimana kita mau beli obat, itu aja kadang kita kurang. Oh ya udah berarti kita supportnya ke arah situ gitu. Wah, betul banget Apoteker Winda. Ceritanya hampir sama nih kayak teman saya. Oke, pertanyaan terakhir. Dari Kak Jusia Marluga Pasaribu. Kak, apa yang dimaksud misalnya sekarang musim ISPA? Kenapa ada musim? Ini cuma bahasa kiasan ya Bahasa teman-teman. ya. Oh maksudnya gini, sebenarnya kalau kita kalau ceritanya ilmiah mungkin nggak ada musim ISPA itu nggak ada ya Hmm. sebenarnya ya. Mungkin karena kebiasaan di Indonesia ada musim duren, ada musim Ya. panas, musim dingin, musim apapun, musim rambutan. Mungkin itu istilah. Tapi kalau kita bilangnya ke arah apa ya? Kalau ke arah ilmiahnya bukan musim ya. Kasus saat ini prevalensinya cukup tinggi gitu ya. Kalau kita belajarnya kalau secara ilmiahnya prevalensinya cukup tinggi dan ini sebarannya di Indonesia juga cukup tinggi. Jadi artinya Hmm. ibaratnya ini kasus global yang ada di Indonesia gitu. Jadi musim itu mungkin istilah kita aja ya biar enak Ya, menyampaikannya gitu. betul banget Apoteker Winda ya. Jadi ISPA nggak dipanen ya Kak Jusi ya. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Kak Jusi ya. Semoga menjawab. Dan itu tadi terakhir ya teman-teman untuk pertanyaan di sesi kita yang pertama bersama Apoteker Winda. Boleh dong teman-teman kita kasih tepuk tangan kita melalui kolom chat, melalui reaction kita di monitor buat Apoteker Winda. Boleh dong kasih clap kita teman-teman. Oke, terima kasih Apoteker Winda. Namun sebelumnya, saya mohon izin buat foto bareng Apoteker Winda. Silakan teman-teman yang bisa on cam nih, bisa on cam sebentar saja. Nanti saya akan foto buat saya kirim ke panitia. Silakan teman-teman bagi yang bisa on cam nih. Oke, masih banyak yang berusaha on cam nih. Bentar, tahan dulu ya teman-teman. Oke, tunggu. 1, 2, 3. Tahan dulu, masih ada yang on cam. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai teman-teman. Dan sebelum kita masuki materi yang kedua di sesi yang kedua, mohon izin Apoteker Winda seperti biasa
saya boleh dong minta closing statement khususnya buat kita, apalagi kalau saya lihat teman-teman dari seluruh profesi sama kayak tema kita, kolaborasi antar tenaga kesehatan dalam menyikapi ISPA pada anak ini. Bagaimana Mbak Erwinda? Oke, terima kasih Mas Bayu. Mungkin ini sedikit apa ya, kata-kata ini ya sedikit kuat untuk teman-teman ya. Kasus ISPA pada anak ini kalau kita bilang prevalensinya kecil tidak, kalau dibilang besar cukup besar. Jadi fungsinya kita sebagai tenaga kesehatan ini yang pasti itu memberikan edukasi supaya kita dapat tepat dalam pemberian obatnya. Karena banyak sekarang kalau di masyarakat umum itu penggunaan ISPA pada anak ini sedikit-sedikit dikasih antibiotik anaknya. Sedangkan kita harus bijak dalam penggunaan antibiotik. Jangan sampai nanti pasien-pasiennya resisten terhadap antibiotiknya. Jadi nggak ada guna lagi kalau misalnya terkena infeksi yang lebih cukup tinggi nantinya di kemudian hari. Kemudian pastikan juga berikan edukasi-edukasi mau itu di lingkungan sekitar ataupun di sarana tempat teman-teman berpraktek sehari-hari. Sampaikan edukasi yang benar bagaimana menjaga ataupun memodifikasi lingkungan dan gaya hidup dalam menanggulangi ataupun mencegah terjadinya ISPA pada anak. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak Erwinda buat closing statementnya, dan mohon izin saya akan remove spotlight. Sekali lagi terima kasih dan kita masuk ke sesi yang kedua. Oke, saya izin pamit juga ya Mas Bayu dan teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Ada yang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Erwinda. Selamat beraktivitas kembali. Dan kita masuk ke sesi yang kedua, teman-teman. Untuk sesi yang kedua kita baru ya ngomongin soal diagnosis, dan wah itu apa Winda lagi isi di kolom chat ya. Terima kasih apa Winda sekali lagi. Dan untuk yang kedua materi kita langsung akan disampaikan oleh salah satu dokter spesialis anak dan juga sering banget kita undang dalam webinar Indonesia Medical Center. Namun sebelumnya, yuk barangkali ada pertanyaan nih tadi mana nih? Untuk absensi tidak ada ya teman-teman. Untuk absensi kita pakai LMS. Namun karena tadi kayaknya teman-teman banyak yang masalah ya, jadi minta akses. Ini seperti Kak, saya sudah daftar, sudah TF, tapi akun pelanggaran. Nah, Kak Firlana, untuk pendaftaran dilakukan secara pribadi, betul. Untuk pembayaran pribadi juga, betul. Nah, ada satu yang harus dilakukan juga, yaitu minta akses itu dilakukan secara sendiri juga, Kak Firlana. Jadi, minta akses dulu menurut saya ya. Minta akses dulu, baru teman-teman hubungi panitia kalau sudah minta akses dan menyelesaikan pendaftarannya. Jadi tetap Kak Firlana masih belum bisa ya teman-teman. Saya juga masih menunggu nih. Kita bisa otomatis gitu ya. Waktu pendaftaran sudah, lalu untuk akun kita sudah terkaitkan dengan panitia, sehingga panitia tinggal masukin saja kita ke list. Jadi kita nggak perlu minta akses. Namun karena teknologi tersebut belum sampai ya teman-teman, belum sampai ke situ. Jadi kita harus minta akses secara pribadi dulu. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab ya teman-teman. Saya bentar. Oke, teman-teman sekali lagi jangan lupa untuk meminta akses kalau sudah bisa ya. Berarti saya sudah sampaikan ke panitia dan teman-teman yang barangkali yang bisa tetap ya minta akses di laman LMS. Barangkali sudah berubah ya tampilan webnya. Oke, untuk yang kedua kita akan ngomongin dari sudut pandang medis. Dan hari ini kita akan ditemani oleh Dr. Andreas. Namun sebentar, beliau masih belum ada di tempat nih teman-teman. Saya coba search lagi. Sambil menunggu saya akan share satu video untuk break time. Teman-teman bisa sambil siapkan kopinya dulu nih, sambil siapkan minumnya. Nanti kalau dengar suara saya lagi bisa mendekat. Oke. So many times we tried to make our way and change our world, but love in the city lights, we hit the road.
me. Yeah. We'll find a way to paradise. We'll find a way to paradise. 'Those days are over now. It's time to realize everything that matters is we trust. So if we can't believe, Lord, it's you and me. Yeah. We'll find a way to paradise. Years seemed like happiness to me. I was back up on my feet. 3 words, oh, they came so easily. When it came to you and me, never felt better. Thoughts of leaving never. Then one day you came in with a box of my sweaters. Right when I was thinking forever, then we went up in flames. Oh, I'm never doing this again. Then we went up in flames. Oh, I'm never doing this again. Then we went up in flames. Oh, I'm never doing this again. Wishing you could feel my pain. Every day just feels the same. Since we went up in 3 months, you came crawling back to me, saying you were wrong for leaving. I should've known you were just lonely. Felt like it when you hold me. I never felt better. Thoughts of leaving never. Then one day you came in with a box of my sweaters. Right when I was thinking forever, then we went up in flames. Oh, I'm never doing this again. Then we went up in flames. Oh, I'm never doing this again. Then we went up in When your eyes meet mine on this summer night, I feel something new, yeah, deep inside. I got you on my mind, and for the first time, I found what I knew, yeah, someday I'd find. When your eyes meet mine on this summer night, I feel something new, yeah, deep inside. I got you on my mind, and for the first time, I found what I knew, yeah, someday I'd find somebody like you. Somebody like you. Yeah, somebody like you. Somebody like you. When your eyes meet mine on this summer night, I feel something new, yeah, deep inside. I got you on my mind, and for the first time, I found what I knew, yeah, someday I'd find. When your eyes meet mine on this summer night, I feel something new, yeah, deep inside. I got you on my mind, and for the first time, I found
somebody like you. Somebody like you. Yeah, somebody like you. When your eyes meet mine on this summer night, I feel something new, yeah, deep inside. I got you on my mind, and for the first time, I found what I knew. And someday I'd find somebody like you. Baby, I want to take you home. If you need a heartbeat, you're not alone. Baby, I need to feel you close. And you know that I'm right for you. Baby, I want to take you home. If you need a heartbeat, you're not alone. Baby, I need to feel you close. And you know that I'm right for you. Oke teman, kalau mendengar suara saya boleh dong kembali ke perangkatnya masing-masing. Karena kita mau lanjut di sesi yang kedua. Maaf nanya absennya mana yang tanya lagi teman-teman. Ini pertanyaan ya jawaban yang ketiga ya. Untuk absen tidak ada ya sekarang dan mungkin saya akan share nih beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyakan nih. Nah, oke itu tadi ya. Sudah saya share nih. Frequently answered. Wait, share. Dan sudah saya share ya di kolom chat. Oke, teman-teman, boleh sekali lagi saya panggil nih teman-teman untuk mendekat ke perangkatnya masing-masing dulu ya. Sebelum kita akan mulai ke sesi yang kedua di materi yang kedua. Oke, teman-teman, saya rasa sudah kembali ya semuanya. Ini saya lihat di monitor mulai beberapa sudah join nih. Dan kita akan masuk di sesi yang kedua. Untuk sesi yang kedua kita akan ditemani oleh Dr. Andreas. Dan beliau sudah ada di tempat mohon izin Dr. Andreas, saya akan add spotlight. Selamat siang, selamat sore Dr. Andreas. Selamat sore Mas Bayu, ketemu lagi. Ketemu lagi ya dok ya. Masih di Malang juga dok? Masih di Malang. Di Malang juga. Tadi teman-teman dari mana? Riau ya yang panas. Di Malang juga nih. Bener begitu Dokter Andreas meskipun hujan. Ya, udah mau hujan sih kayaknya ini. Udah mau mendung tapi deh teman-teman. Oke, untuk materi yang kedua kita akan menerima selama 60 menit sama juga ya teman-teman. Dan nanti kolom chat tetap saya akan buka kayak Apoteker Adnan tadi ya. Tanya waktu materi sudah selesai diberikan, saya akan bacakan ya. Namun kalau teman-teman ada poin yang ingin ditanyakan di tengah materinya disampaikan, silakan saya akan tetap buka kolom chat, nanti saya akan baca. Oke, mungkin itu saja briefing dari saya. Dan untuk materi yang kedua di sesi yang kedua, tidak usah panjang-panjang lagi kepada Dr. Andreas Budi Wijaya. Waktu dan tempat saya silakan. Monggo dokter. Ya, terima kasih Mas Bayu, izin share screen. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada kesempatan kali ini untuk membahas tentang manajemen infeksi saluran pernapasan atas pada anak. Yang perlu kita ketahui bahwa untuk terminologi atau istilah akut, kita katakan ketika ada gejala yang berlangsung kurang dari 2 minggu. 50% kunjungan ke dokter di negara maju adalah terkait dengan infeksi saluran pernapasan akut. Bagaimana di negara berkembang? Tentunya lebih banyak lagi. Tetapi memang kita tidak memiliki angka yang pasti untuk itu. Ada beberapa istilah seperti selesma yang orang bilang sering kali datang ke praktekan dan sebagainya. Sebetulnya itu merupakan gambaran dari infeksi saluran nafas atas.
yang istilahnya bisa dikatakan sebagai rinitis atau rinofaringitis kalau memang ada rasa tidak nyaman di tenggorokannya. Angka kematiannya kecil, tetapi menyebabkan keresahan dan juga kerepotan misalnya pada anak jadi tidak mau makan, kemudian berat badannya turun, dan beberapa hal yang lain. Satu hal yang harus kita tahu bahwa konsep jalan napas tidak lagi seperti dulu. Yang dulu dibagi, jalan napas atas, jalan nafas bawah. Yang konsep terbaru adalah United Airway Disease. Ingat bahwa saluran napas seperti pipa yang tidak ada sekatnya dimulai dari hidung sampai ke paru-paru tanpa adanya sekat. Sehingga awal mulanya bisa pilek biasa, ujungnya bisa pneumonia atau radang paru. Sehingga kita konsepnya sebut sebagai United Airway Disease. Konsep keradangan jalan nafas kita lihat ada dua aspek. Aspek eksternal maupun aspek internal. Kalau aspek eksternal biasanya karena infeksi virus, karena infeksi bakteri, karena iritasi asap rokok atau asap bakaran sampah, adanya polutan, alergi terhadap produk tertentu, ataupun karena makanan tertentu. Sementara kalau yang berasal dari faktor internal, fungsi kekebalannya yang biasanya seringkali masih lemah, yaitu pada anak-anak karena belum sempurna sehingga sangat mudah untuk mengalami infeksi. Kita lihat spektrum infeksi saluran pernapasan, di mana karena konsep United Airway Disease tadi, kita lihat yang pertama masalah di jalan nafasnya. Yang tersering adalah common cold atau batuk pilek atau selesma. Ini yang banyak dijumpai. Kemudian yang lebih lanjut, ada ke arah sinusitis, biasanya pipinya sakit, anaknya rewel, ingusnya hijau, sudah berbau di hari pertama, atau telinganya sakit, ada keluar cairan, atau sampai amandelnya meradang. Gejala yang paling sering, anaknya mengorok, ada nyeri menelan, bahkan sampai ke arah laringitis atau radang di pita suaranya, atau dikatakan sebagai croup. Barulah ketika sampai ke saluran nafas yang paling bawah di bagian difusinya dapat terjadi radang paru atau pneumonia. Ada beberapa karakteristik batuk, karena sebetulnya dengan mengidentifikasi karakternya kita bisa tahu pengobatan yang sesuai apa. Kita harus lihat batuknya kering, batuknya basah atau berdahak, atau batuknya paroksismal atau whooping. Nah, khusus batuk kering tidak bisa diobati batuk berdahak, makin batuk. Batuk kering dikasih pengencer dahak juga makin batuk-batuk. Batuk berdahak dikasih antitusif, dia akan sulit mengeluarkan dahaknya dan justru beresiko pneumonia karena dahaknya tidak bisa keluar. Oleh karena itu, obat batuk diberikan sesuai gejala yang tepat. Sebagai contoh, pada umumnya batuk kering itu terjadi karena iritasi atau keradangan di saluran nafasnya, yang menjadi fase awal dari penyakit saluran pernapasan. Awal mulanya anak hidungnya buntu, napasnya pakai mulut, tenggorokannya merah, jadinya batuk kering. Lama-kelamaan dia jadi batuk berdahak karena tidak ada penyaring sebaik hidung. Batuk berdahak terjadi karena sekresi atau tambahan dari lendir saluran nafas yang berlebihan. Biasanya ini kalau kita biarkan akan menjurus ke arah pneumonia atau radang paru. Dan karakter yang ketiga adalah paroksismal atau whooping, yang selalu ada lolongannya dan tidak berhenti, sehingga kadang-kadang bisa menimbulkan pecahnya pembuluh darah di mata, yang banyak dijumpai pada batuk rejan atau pertusis. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama terkait dengan selesma. Sebetulnya infeksi virus yang terjadi pada selesma sifatnya adalah akut dan sembuh sendiri pada jalan nafas atas termasuk hidung, sinus, faring, dan laring. Gejala yang sering dijumpai, demam, tapi 3 hari demamnya sudah hilang. Batuk, pilek, hidung buntu, bersin, badannya pegel-pegel atau nyeri otot. Penyebab terseringnya ini rhinovirus dan juga yang sudah ada imunisasinya yaitu virus influenza. Tetapi ingat bahwa batuk pilek tidak hanya milik virus influenza. Ada corona, ada parainfluenza, ada RSV, ada adenovirus dan enterovirus.
Yang kedua yang harus kita ketahui adalah rhinosinusitis. Kalau tadi pada jalan nafasnya, ini mengenai sinus. Sinus adalah rongga kosong yang ada di area pipi, area dahi, dan beberapa area di kepala. Sehingga kalau ada radang pada lapisan mukosa sinus menyebabkan gangguan pasase atau pembersihan alirannya yang berlangsung kurang dari 4 minggu, dapat terjadi rhinosinusitis. Yang membedakan biasanya adalah nyeri pada wajah atau nyeri pada pipi dengan postnasal drip. Artinya ada ingus kuning hijau masuk ke hidung bagian belakang dan kemudian dimuntahkan oleh anak keluar sebagai lendir yang berwarna. Penyebab tersering infeksi virus, penyebab selanjutnya adalah infeksi bakteri. Oleh karena itu pada rhinosinusitis tetap dipertimbangkan untuk pemberian antibiotik. Terapi nanti kita akan bahas di belakang. Gejala rhinosinusitis biasanya anak jadi sakit sedang. Sementara kalau selesma anaknya tetap lari-lari walaupun ingus keluar terus, meler terus, anaknya tampak aktif. Sementara kalau rhinosinusitis biasanya ingusnya kental, kuning hijau, bisa bengkak di sekitar kelopak mata dan ada nyeri. Ciri yang paling khas adalah dikasih obat pengurang gejala 5 hari membaik, kemudian memburuk lagi. Itu ciri khasnya sinusitis yang harus kita lihat. Dan dapat menetap selama 10 hari. Sehingga kurang lebih kalau batuk pilek sampai lebih dari 2 minggu pertimbangkan adanya tenggorokan atau faringitis. Faringitis biasanya terjadi radang di bagian faring atau tenggorokan, tonsil atau amandel yang tidak selalu disebabkan agen infeksi. Salah makan, alergi makanan tertentu, tertusuk duri, semua bisa menyebabkan faringitis. Secara epidemiologi, seorang anak wajarnya boleh mengalami 5 kali sampai 6 kali infeksi saluran napas per tahunnya. Dan 1 kali infeksi bakteri dalam 1 tahun tersebut. Jadi, ketika setiap kali batuk pilek diberikan antibiotik sebetulnya kurang tepat. Karena dari epidemiologinya, infeksi bakteri mungkin hanya 20% dari episode batuk pilek yang dialami oleh anak. Ini adalah penyebab radang tenggorokan tersering, yaitu virus, sehingga tidak semua sakit tenggorokan perlu diberikan antibiotik. Kapan kita perlu memberikan antibiotik? Selain kita melihat dari pola demamnya, kalau virus biasanya kurang dari 3 hari udah berkurang, kita bisa menggunakan yang namanya Centor score atau McIsaac score, di mana ketika skornya berada di atas angka 3, maka kita bisa memberikan antibiotik. Yang pertama, lihat pola demamnya. Yang kedua, lihat apakah ada gambaran putih-putih atau eksudat di sekitar amandelnya. Yang ketiga, lihat apakah ada benjolan kelenjar getah bening di leher. Dan justru yang khas untuk infeksi bakteri adalah tidak batuk, serta usianya berada di bawah 15 tahun. Maka manifestasi klinis atau gejala yang ditimbulkan kalau virus biasanya bisa ada belekan di sekitar mata. Ini yang paling sering dikeluhkan orang tua datang dengan demam dan belekan. Pertama kali pikirkan ini infeksi virus. Yang kedua bisa muncul suara serak karena pita suaranya sudah kena. Dan adanya sariawan karena itu menunjukkan infeksi virus yang cukup khas. Serta setelah demamnya turun muncul bercak merah di tangan, kaki, dan badan atau eksantema virus. Dan kadang-kadang diikuti dengan diare. Sementara untuk bakteri, biasanya demamnya tidak terlalu tinggi tetapi lebih dari 3 hari, anaknya tampak sakit berat, ada mual, muntah, nyeri perut. Kemudian amandelnya tampak kotor atau yang khas adalah bercak-bercak perdarahan di langit-langit mulut atau petiki pada palatum, serta pembesaran kelenjar getah bening di bagian leher. Ini adalah ciri khas infeksi bakteri, ada bercak perdarahan di langit-langit mulut, adanya amandel yang kotor, sehingga kita bisa pertimbangkan untuk pemberian antibiotik. Yang selanjutnya adalah
keradangan yang mengenai pita suara serta saluran napas bagian bawah akibat infeksi virus yang mengganggu aliran jalan napas atas. Biasanya terjadi pada anak 6 bulan sampai usia 3 tahun. Ciri yang khas adalah suaranya serak, batuknya menggonggong, pada saat tarikan napas ada suara tambahan yang disebut sebagai stridor. Penyebab tersering kembali lagi adalah virus, kemudian masih mungkin disebabkan oleh infeksi bakteri dan juga alergen. Nah, bagaimana cara kita membedakannya? Yang pertama, kita lihat gejala awalnya. Untuk gejala dari infeksi virus biasanya bertahap. Gejala awalnya ringan. Oh, anaknya bersin, anaknya meler. Beberapa hari kemudian mulai ada sakit tenggorokan, ada belekannya. Habis sakit tenggorokan, ada batuk berdahaknya. Biasanya gejalanya bertahap. Kalau infeksi bakteri biasanya muncul mendadak, ingusnya di awal kuning hijau. Sudah ada batuk sejak awal. Dan dari pola demamnya cukup berbeda. Infeksi virus datang suhunya 40, tapi kurang dari 3 hari dia turun dengan penggunaan penurun panas yang rutin per 4-8 jam. Sementara kalau infeksi bakteri, dia cenderung stabil 38,5, 3 tapi sampai hari ketiga masih bagaimana dengan kualitas ingusnya biasanya menjadi kekuningan. Sementara kalau infeksi bakteri dia kental, bisa kuning hijau dan jumlahnya lebih banyak. Untuk batuknya pada infeksi bakteri hampir pasti batuk berdahak. Kalau virus biasanya diawali oleh batuk kering dulu yang diikuti batuk berdahak. Jadi itu bisa dibedakan dari sana. Gejala lain, infeksi bakteri jarang sekali menyebabkan mata berair atau kemerahan. Dan biasanya akan sembuh dalam 7-10 hari, sementara kalau infeksi bakteri bisa dalam waktu 2-4 minggu kalau tidak diobati dengan tepat. Ketika infeksi virus, anaknya kena, orang tuanya kena. Sangat mudah menular. Sementara kalau infeksi bakteri, anaknya kayak sakit berat tapi orang tuanya tidak terlalu berat. Biasanya masa penularannya lebih lambat. Bagaimana kita mengobatinya? Yang pertama, untuk selesma, kita akan memberikan terapi suportif. Terapi suportif dalam artian kalau ada pilek, kita kurangi dengan antihistamin. Kalau ada kecurigaan radang tenggorokan karena infeksi bakteri, faringitisnya ada bercak perdarahan, maka kita berikan antibiotik. Pilihannya selalu dua, kita bisa mulai dengan non obat-obatan dulu atau menggunakan obat-obatan. Kalau tanpa obat-obatan, maka kita selalu edukasi orang tua agar anak minum lebih banyak. Biasanya akan mengurangi rasa tidak nyaman di tenggorokannya. Apabila hidung buntu, anak biasanya tidak terlalu nafsu makan. Karena itu kita lebih banyak susu, pada umumnya tidak masalah, hingga 70% dari total konsumsi hariannya. Ketika hidung tersumbat pada anak yang lebih besar, maka bisa kita lakukan peninggian kepala pada saat tidur. Sementara untuk pemberian obat-obatan kita sesuaikan, bila demam bisa kita berikan antipiretik seperti paracetamol atau ibuprofen, tetapi secara khusus paling aman adalah menggunakan paracetamol dengan dosis 10-15 mg per kilogram berat badan perkalinya. Pada anak-anak yang sudah bisa duduk dengan kepala yang sudah bisa tegak, maka pembersihan hidung dengan NaCl atau cairan infus sangat direkomendasikan karena membantu mengurangi waktu kontak bahan alergen ataupun bahan penginfeksi dengan selaput lendir. Dan terutama kita harus menekankan pentingnya cuci tangan agar tidak menular kepada anak-anak atau anggota keluarga yang lain. Termasuk avoidance atau penghindaran terhadap bahan-bahan yang berpotensi menimbulkan alergi dan juga menekankan pentingnya imunisasi. Asupan cairan menjadi kunci yang penting pada kondisi infeksi saluran pernapasan. Antipiretik seperti paracetamol bisa diberikan, oksigen jarang sekali dibutuhkan kecuali mengenai infeksi pada bagian bawah. Dan bisa tidak perlu dilakukan fisioterapi seperti vibrasi atau perkusi pada dada.
Ini yang sering ditanyakan orang tua, boleh nggak dok anaknya diberikan madu? Ternyata penelitiannya pada anak usia yang lebih dari 1 tahun, dia lebih efektif dibandingkan dengan tidak diberikan apa-apa atau diberikan anti alergi atau antihistamin saja. Sehingga madu boleh diberikan sebagai obat batuk pada anak di bawah 1 tahun, tapi tidak di bawah 1 tahun. Yang kedua adalah beberapa obat-obatan mukoaktif, artinya dia bermain di selaput lendir. Yang pertama, mukolitik. Yang paling sering orang tahu adalah Ambroxol. Dia bertujuan mengurangi kekentalan lendir dengan menambahkan sejumlah cairan. Penelitian yang terbaru menunjukkan bahwa pemberian N-asetilsistein yang naik daun ketika COVID dan juga erdostein pada anak ternyata jauh lebih efektif daripada antibiotik pada infeksi bakterial yang awal. Sehingga pemberian erdostein akan membantu penyembuhan anak-anak yang infeksi saluran pernapasan dengan kecurigaan infeksi bakteri. Yang kedua adalah mukokinetik. Jadi tujuannya adalah memperbaiki bersihan jalan napas. Itu sebabnya pada pasien anak seringkali kita lihat adanya penggunaan bronkodilator seperti salbutamol untuk membantu bersihan jalan nafas. Selain daripada Ambroxol itu sendiri. Yang ketiga adalah mukoregulator untuk menghambat produksi dari selaput lendir. Dan yang keempat, ekspektoran. Ini yang mungkin tidak disadari, banyak sekali rekan-rekan sejawat memberikan GG, gliseril guaicolat, sebagai ekspektoran. Yang harus kita ingat bahwa anak tidak bisa batuk dengan bagus. Sehingga ketika kita berikan ekspektoran, maka batuknya akan lebih intens. Akan lebih rasional ketika kita memberikan mukolitik atau mukokinetik daripada ekspektoran pada anak dengan batuk berdahak. Bagaimana dengan antitusif? Sangat jarang pasien anak diberikan antitusif kecuali memang batuknya membandel. Seperti batuk rejan yang menimbulkan perdarahan perdarahan pembuluh darah di mata, ataupun batuk kering tanpa dahak sama sekali. Yang ketiga, bronkodilator kalau digunakan sendirian dia tidak terlalu bermanfaat karena perannya adalah untuk bersihan jalan napas. Yang keempat adalah kortikosteroid. Kortikosteroid kita gunakan apabila kita curiga infeksinya atau radangnya sudah sampai ke pita suara, maka ada tempat pemberian steroid. Pada kondisi adanya sinusitis, kasus-kasus selesma untuk pemberian kondisi sinusitis boleh kita berikan antihistamin. Mungkin tahu CT anjurkan karena efeknya adalah mengentalkan lendir. Tetapi boleh kita gunakan generasi kedua atau ketiganya seperti cetirizine atau loratadine yang jauh lebih bermanfaat pada rinitis alergi. Ini yang disebut bahwa antitusif, kodein, dan dextrometorphan. Bagaimana dengan pemberian antibiotik? Indikasinya adalah kecurigaan ke arah sinusitis akibat infeksi bakteri, adanya radang tenggorokan atau amandel akibat infeksi bakteri. Pilihan pertamanya adalah amoksisilin dengan asam clavulanat yang dosisnya sudah tertera, bisa kita berikan. Alternatifnya yang sering digunakan adalah cefixime dan juga clindamycin serta clarithromycin atau azithromycin. Apabila infeksi bakteri akut, bisa kita berikan selama 10 hari. Ini sangat penting untuk bagaimana kita bijak menggunakan antibiotik, karena ketika kita memberikan antibiotik dengan tidak tepat, orang awam bilang obat tersebut tidak akan manjur lagi. Tetapi di dalam istilah medis itu kaitannya adalah resistensi antibiotik. Bakteri juga memiliki kemampuan beradaptasi seperti manusia. Ketika sudah biasa mendapatkan obat A, maka bakteri akan belajar bagaimana menghindar dari mekanisme kematian akibat obat A.
Sehingga kita tidak lagi bisa menggunakan obat A kembali. Adanya resistensi antibiotik ini akan menyebabkan angka berobatnya menjadi lebih tinggi, kunjungannya menjadi lebih sering, dan obatnya menjadi lebih mahal karena kita menggunakan antibiotik yang di atas antibiotik yang biasanya. Ada beberapa cara bakteri menghindar. Yang pertama, ada sebagian bakteri yang mati, tetapi ada sebagian bakteri lain yang belajar bagaimana untuk survive atau belajar untuk bertahan. Dan bakteri yang belajar untuk bertahan ini akan berkembang lebih banyak sehingga ini menyebabkan resistensi antibiotik di kemudian hari. Kemudian bagaimana kalau misalnya sudah suaranya serak, kena pita suara, kena saluran napas bagian bawah, batuknya menggonggong, maka kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang untuk melihat seberapa sempit saluran napasnya. Ketika dilakukan ronsen dapat didapatkan steeple sign yang menunjukkan penyempitan jalan nafas. Kenapa ini penting? Karena ketika sudah ada steeple sign, hati-hati ada ancaman gagal nafas kalau ini kita biarkan. Secara obat kita bisa memberikan pengurang gejala seperti penurun panas, pemberian nutrisi cairan, dan yang khusus adalah jalan nafasnya. Steroid sangat penting karena untuk mengurangi keradangan yang terjadi di saluran nafasnya. Dan pada gagal napas dapat diberikan atau dilakukan intubasi. Komplikasi dari infeksi saluran nafas akut tentu bisa menyebabkan keradangan paru, seperti pneumonia, atau keradangan pada cabang saluran nafas yang besar, yaitu bronkitis yang mungkin sampai 2 bulan baru selesai. Atau yang ketiga, menimbulkan kumpulan nanah pada rongga antar paru maupun jaringan paru sehingga menyebabkan suatu abses di paru. Kapan sih harus dibawa ke dokter? Yang pertama ketika demam tinggi di atas 38,5 yang tidak turun dengan penurun panas yang efektif. Atau yang kedua, anak tampak sangat lemas atau rewel. Yang ketiga, apabila demam berlangsung lebih dari 3 hari tanpa perbaikan dan adanya gejala lain yang mengkhawatirkan seperti kejang, sesak, sulit bernapas, atau penurunan kesadaran. Setelah dibawa ke dokter, kapan harus rawat? Apabila ada tanda dehidrasi karena asupan tidak bisa diperoleh secara adekuat, adanya kejang demam, adanya batuk darah, penurunan kesadaran, sulit minum, dan juga sesak napas yang berat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih pada Dokter Andreas untuk penyampaian materinya di sesi yang kedua ya. Tadi kalau saya lihat tiba-tiba ada yang langsung tanya nih, saya seneng banget karena ada satu poin tadi ya. Langsung ditanyakan nih. Tapi sebelumnya boleh dong teman-teman kita kasih tepuk tangan kita kasih applause kita kasih reaction kita buat Dokter Andreas yang sudah menyampaikan materi yang kedua. Sebentar, ini pintu saya kok terbuka nih. Oke teman-teman, nah, dan kita masuk langsung di sesi tanya jawab ya. Teman-teman bisa tanya melalui kolom chat atau teman-teman bisa angkat tangan, nanti saya akan kasih mic-nya ya ke teman-teman. Oke, sebelumnya tadi Dokter Andreas sebenarnya ada satu pertanyaan tadi nih yang sudah disampaikan di materi yang pertama tadi dari Kak siapa ya? Kak Fikri tadi ya, teman-teman. Yang pertama nih, langsung saya masuk Q&A ya, Dok ya. Yang pertama, pertanyaan dari Kak Fikri tadi itu mengenai apa saja Baik, tantangan yang dihadapi dalam mendiagnosis ISPA di daerah dengan keterbatasan sumber daya nih, Dok. Itu pertanyaan pertama. Bagaimana, Dokter Andreas? Baik, untuk tantangan yang dihadapi dengan bagaimana cara kita mendiagnosis ISPA, tentu kita memang diharapkan menguatkan kemampuan klinis kita. Jadi kenapa kita hari ini bahas untuk diferensiasi bagaimana kita tahu, oh ini butuh antibiotik, ini tidak, dilihat dari gejala klinisnya. Kita harus lihat polanya, lihat pola demamnya.
lihat gejala awalnya. Apakah demamnya menetap lebih dari 3 hari atau tidak? Saya rasa untuk ISPA kita belum membutuhkan pemeriksaan penunjang yang khusus sehingga dengan menguatkan kemampuan klinis seperti yang tadi, maka kita bisa mendiagnosis ISPA dengan tepat. Oke, terima kasih tadi ya pertanyaan dari Kak Fikri. Terima kasih dokter yang sudah membantu menjawab. Dan untuk pertanyaan kedua, di kolom chat juga ada Kak Emilia Fitriani tadi tanya waktu materi disampaikan. Izin bertanya dokter, jika batuk berulang apabila badan terasa capek juga dan berakhir dengan hilang suara dan selalu konsumsi FG Troches. Waduh, ini resep segala umat nih. Selain minum obat batuk, apakah ini berbahaya ya, Dok? Baik. Jadi yang harus kita tahu sebetulnya untuk rekan-rekan di sini bahwa ketika kita membeli obat, apapun mereknya, lihat komposisinya. Karena kalau kita lihat bahwa FG Troches itu mengandung fradiomycin dan juga gramicidin yang merupakan antibiotik. Otomatis konsumsi antibiotik jangka panjang sebetulnya tidak menjadi pilihan karena efeknya adalah satu, resistensi antibiotik, yang kedua adalah membunuh bakteri yang baik ada di saluran cerna kita. Sehingga kalau misalnya batuk berulang dengan suara hilang, ingat penyebab utama tersering adalah infeksi virus. Gunakanlah pengurang gejala yang bisa kita gunakan. Steroid bisa digunakan apabila memang suara hilang karena pasti pita suaranya terkena. Dan penurun panas bisa digunakan untuk mengurangi nyeri juga dengan dosis yang optimal. Misalnya pada anak kita bisa gunakan pakai dosis 15 mg per kilogram berat badan per kalinya. Itu akan jauh lebih aman daripada kita menggunakan ibuprofen atau obat anti nyeri yang lain untuk awalan. Oke, itu tadi ya jawaban dari Dokter Andreas. Tadi pertanyaan dari Kak Emilia, semoga terjawab ya. Oke, dua pertanyaan lagi nih, Dok. Dari Kak Fikri tadi yang tanya nih. Permisi Pak Bayu, izin bertanya satu lagi. Monggo silakan. Bagaimana cara mencegah faringitis berulang pada individu yang sering mengalami infeksi tenggorokan dan pendekatan pengobatan jangka panjang yang dapat diterapkan? Dan apa pendekatan pengobatan jangka panjang? Apa ini, Dok? Permisi. Baik, terima kasih. Jadi kalau misalnya kita lihat faringitis berulang, ingat bahwa faktor penyebabnya ada dua, internal dan eksternal. Kalau misalnya eksternal, kita lihat apakah ada rekan kita atau teman kita yang sakit batuk pilek juga. Karena adanya faktor eksternal tentu akan menyebabkan kita rentan tertular. Yang kedua, lihat dari faktor internalnya. Apakah memang memiliki bakat alergi atau tidak. Karena kalau untuk jangka panjang, maka yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan faktor lingkungan atau eksternal. Faktor internal tidak bisa diubah. Genetik atau bakat alergi tidak bisa diganti, tetapi faktor lingkungan yang bisa kita kendalikan. Contoh, jangan lupa cuci hidung kalau misalnya habis melakukan pelayanan atau bertemu dengan rekan sejawat yang batuk pilek juga. Yang kedua, usahakan tidak ada tumpukan buku dan boneka misalnya pada anak di sekitar tempat tidurnya. Karena itu harus dibersihkan 1 minggu sekali. Paling sering anak bawa bantal kesayangan nggak dicuci 1 bulan 2 bulan karena nggak mau lepas. Nah itu juga faktor-faktor yang mempengaruhi dia bisa berulang. Yang kedua adalah kalau misalnya ada yang bersih-bersih, kalau kita tahu kita punya bakat alergi jangan mendekat. Harus pakai masker atau membersihkan rumahnya pakai lap basah. Yang ketiga, kalau ada kebetulan pakai kipas angin, pastikan dibersihkan jerujinya secara rutin. Kalau pakai AC, filternya dibersihkan rutin. Kalau ada yang merokok, pastikan merokok di luar rumah. Setelah merokok, mandi, ganti baju, dan juga gosok gigi supaya mencegah itu nempel ke anak dan menyebabkan dia radang tenggorokan berulang. Jadi kuncinya jangka panjangnya tentu pengendalian faktor lingkungan. Oke, terima kasih dokter buat jawabannya. Jadi pertanyaan dari Kak Fikri ya. Betul banget. Daripada pendekatannya melalui pengobatan, di jangka panjangnya bisa dipikir dengan kita mengontrol lingkungannya dulu ya dok ya. Betul. Dan ini yang sering banget disampaikan oleh dokter Andreas, lifestyle ya. Semua dokter nggak pengen ngobati. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Oke, saya tutup kolom chat ya teman-teman. Mohon maaf nih karena waktu sudah mau habis. Dari apoteker Adnan nih, izin bertanya dok, prevalensi apa menurut pengalaman dokter atau penelitian dari varian penyakit ISPA tersebut yang tertinggi
dan advice apa yang dapat diberikan kepada pasien untuk meningkatkan efektivitas terapi? Wah, hampir sama nih. Bagaimana Dokter Andreas? Oke, terima kasih Pak Adnan. Jadi kalau untuk penyebab tersering memang common cold atau selesma itulah yang tersering atau tertinggi. Dan sangat cepat menular ketika kita tidak belajar dari pandemi COVID yang lalu. Pandemi COVID memberikan kita pembelajaran. Kenapa angka TBC menurun? Kenapa angka penyakit yang ditularkan melalui kontak mulai menurun? Karena semua orang sadar betapa pentingnya masker. Ketika kita lihat bahwa orang batuk pilek udah mulai cuek, di pesawat sakit nggak pakai masker. Nah, di situ akan meningkatkan kemungkinan tertular dan sebagainya. Oleh karena itu, apa yang advice bisa kita berikan? Satu, perhatikanlah prokes pada saat kita bepergian. Ada yang sakit, kalau orang yang sakit nggak pakai masker, anak kita yang dipakai masker. Yang kedua, pastikan nutrisi dan juga cairannya tetap tercukupi. Yang ketiga, bila memungkinkan dilakukan cuci hidung, terutama untuk anak-anak di bawah 1 tahun dengan bakat alergi yang jelas, dia paling rentan untuk mengalami gejala-gejala tersebut. Dan yang terakhir, pengurang gejala dipakai apabila diperlukan dan meminimalkan antibiotik sebisa mungkin. Oke, terima kasih Dokter Andreas buat jawabannya dari pertanyaan dari apoteker Adnan. Semoga terjawab ya, Pak Adnan. Dan lanjut nih, dua pertanyaan lagi dari Kak Rizka Valiska. Izin bertanya, dokter, kalau seandainya anak mengalami sesak nafas sedikit, boleh gak melakukan nebul ya, dok? Wah, ini buat penggunaan nebul nih gimana sih sebenarnya, Dokter Andreas? Oke, jadi nebul sebetulnya tidak diperuntukkan untuk semua batuk pilek. Tetapi yang kita lihat, satu, apakah dia memang ada sesak napas. Ketika ada sesak nafas, maka ada tempat untuk memberikan nebulisasi khususnya yang batuk berdahak. Karena kalau sesak napas cuman kerasa-kerasa sesak aja, enggak ada suara nafas tambahannya, hati-hati itu bukan sesak, tapi rasa tidak nyaman di dada atau di perut. Yang kedua, adanya suara nafas tambahan mengi atau wheezing seperti pada asma. Praktis pasti perlu untuk diberikan nebul. Dan nebul NaCl sebetulnya tidak terlalu efektif. Lebih baik karena kita belajar tadi terkait dengan mukolitik dan juga bagaimana peran bronkodilator dalam pembersihan jalan nafas, maka sebaiknya langsung gunakan yang ada kandungan salbutamolnya minimal. Ada beberapa merek di pasaran yang mengandung salbutamol. Dan steroid sebetulnya tidak terlalu efektif digunakan untuk pengurang gejala karena dia sebagai pengendali atau controller pada infeksi saluran pernafasan akut. Oke, semoga terjawab ya. Terima kasih dokter sekali lagi untuk jawabannya. Dan yang terakhir nih, oh ya tadi pertanyaan dari Kak Rizka ya, sudah terjawab cukup jelas ya. Oke, lanjut pertanyaan terakhir nih dari Kak Jusia Marluga Pasaribu. Izin dokter, dokter bisa sedikit pengulangan penjelasan mungkin ya tentang antihistamin tadi dok. Baik. Antihistamin ini soalnya sering, Mas. CTM itu menjadi barang yang sangat sering digunakan. Tetapi yang harus kita tahu bahwa generasi pertama yang merupakan generasi terlama dari antihistamin, salah satu contohnya CTM, ternyata efeknya itu mengentalkan dahak membuat anak makin tidak nyaman. Oleh karena itu, pada dokter anak tidak lagi memberikan CTM sebagai pilihan sebagai antihistamin. Yang kita gunakan adalah generasi yang lebih baru, yaitu cetirizine atau loratadine dengan semua mereknya, karena dia efek mengentalkannya tidak ada. Dan itu bisa berperan sebagai anti alergi yang lebih efektif. Oke. Oke, terima kasih dokter buat jawabannya. Dan oh iya teman-teman, itu tadi pertanyaan terakhir ya dari Kak Jusia. Dan sekali lagi terima kasih kepada dokter Andreas buat setiap jawaban dari pertanyaan kami dokter. Dan tadi terima kasih juga untuk penyampaian materi yang sudah diberikan. Boleh dong teman-teman kita kasih reaction kita melalui kolom chat ataupun melalui video kita kepada dokter Andreas yang sudah memberikan materi sampai di akhir sesi. Oke, silakan teman-teman, boleh kasih tepuk tangan. Oke, dokter Andreas sebelum kita melakukan maaf, ke sesi penutup nih, saya mau undang dulu nih teman-teman buat kita foto bareng dokter Andreas. Terima kasih banyak dokter. Trips ya, asik.
Oke, teman-teman, mohon izin tahan dulu kameranya. Ya, coba kan screenshot. Oke, 1, 2, 3. Sebentar, ada yang masih on cam nih. Silakan teman-teman, silakan. Oke, bentar. Wah, ini banyak nih. 1, 2, 3. Wah, ini Kak Dina siap banget nih, Kak Dina Rismawati nih. Oke, 1, 2, 3. Sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Bu Juwairiyah yang lagi di kantor, semangat Ibu. Dan sekali lagi terima kasih Dokter Andreas, dan saya mohon izin untuk remote spotlight. Tapi sebelumnya dokter, seperti biasa saya minta closing statement nih. Apalagi kalau kita lihat nih dok, yang ikut webinar kali ini banyak dari profesi yang berbeda-beda sesuai dengan tema kita, yaitu kolaborasi tentang seluruh tenaga kesehatan dalam tata laksana ISPA pada anak. Dokter Andreas, bagaimana ya closing statement dalam menyikapi masalah ini, dokter? Baik. Yang pertama, kita harus tahu bahwa semua tenaga kesehatan memegang peranan yang penting dalam optimalisasi kesembuhan seorang pasien. Karena itu, kolaborasi tetap menjadi kunci dan komunikasi yang baik tetap harus kita perhatikan. Yang kedua, kita harus bijak menggunakan antibiotik di dalam tata laksana infeksi saluran pernapasan. Itu sih, Mas. Oke, terima kasih Dokter Andreas untuk closing statementnya, dan mohon izin saya remote spotlight dan selamat beraktivitas kembali pada Dokter Andreas. Terima kasih. Sami-sami dokter. Dan teman-teman, itu tadi ya sebagai penutup juga kita dalam pertemuan kita dalam webinar kesehatan nasional kali ini. Dan sebelum saya masuk ke penutup nih, keep spirit and smile Mas Bayu. Wah, keren banget. Smile ya. Oke, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan nih, khususnya buat teman-teman yang masih mencari informasi ilmu, atau teman-teman yang masih mencari SKP, bisa banget ya ini teman-teman. Saya mau izin untuk share screen sebentar. Mana nih? Oke. Oh, sebentar. Oke, ini informasi dalam webinar kita yang bisa kita ikuti ya. Yang pertama, nutrisi kritis ya, ini pukul 8 pagi, Sabtu ya teman-teman. Ini waktu libur-liburnya kita bagi yang libur ya. Bagi pelaksana seperti saya tidak libur ya. Lalu lanjut nih, hari Minggu, ini tanggal 24. Ini kita juga ada 3 pemateri juga, full juga ya teman-teman, untuk pembicaranya lengkap banget. Dari farmasi, dari medis yaitu Dokter Ahmad, lalu juga ada dari gizi, ilmu gizi. Ini hari Minggu, yang tadi hari Sabtu, dan yang terakhir ini Rabu depan, minggu depan jam 1 sampai selesai. Ini juga bisa kita ikuti ya, 4 SKP juga. Kita mau ngomongin tentang monkeypox. Ini banyak banget ya, beritanya viral juga. Barangkali yang pengen cari tahu. Sabtu Minggu justru hari yang banyak. Semangat Kak Vina. Oke, sama ya Kak ya. Oke, nanti pulang dipanggil home care ya. Banyak rezeki berarti Kak Vina. Amin. Amin. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya ya. Terima kasih teman-teman buat pertemuan kita pada siang hari ini. Dan saya sangat senang sekali ya bisa ketemu teman-teman. Dan teman-teman bisa on cam, bisa rame banget di kolom chat juga. Dan oke, beberapa pertanyaan tadi mengenai LMS sudah saya sampaikan ke panitia, sehingga nanti pastinya akan dibantu oleh panitia dalam mengaksesnya ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman, untuk informasi yang webinar yang tadi saya kasih, jangan lupa minta akses dulu, lalu daftar ke panitia. Ngomong kalau sudah, teman-teman bisa konfirmasi kalau sudah melakukan minta akses dan lakukan pendaftaran, sehingga tepat waktu banget gitu teman-teman. Kalau teman-teman nggak perlu akses lagi ya, jadi sekali kerja langsung
aman deh buat SKP-nya. Oke, mungkin menutup dari saya itu saja teman-teman. Mungkin lebih bijak lagi dalam menggunakan obat khususnya antibiotik. Dan ISPA ini bisa kita atasi bersama dengan kolaborasi antar tenaga kesehatan. Dan teman-teman jangan lupa untuk selalu melakukan aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan supaya kita juga terhindar dari mara bahaya. Saya berharap ilmu atau strategi yang kita dengar dari webinar kali ini bisa menjadi bahan yang bisa kita bagikan bagi rekan sejawat, bagi pasien kita, dan khususnya untuk memaksimalkan pelayanan yang kita berikan dimanapun kita berada. Saya Bayu Rama Wicaksana sebagai moderator. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya selama webinar berlangsung. Dan sebelum saya end Zoom meeting, kali ini saya punya pantun, siapin cakepnya. Siang-siang makan bakso berkuah, kalau di Malang ya. Jangan lupa ditemani minum kopi. Selamat jalan dan selamat berpisah. Sukses lagi dan sampai bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.